Selamat datang kembali di channel terkece milik saya, siapa lagi kalau bukan Iqbal Habibi Ridwansyah, dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang kepribadian paling langka yang perlu diketahui. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas topik kita kali ini, ada baiknya kalian silahkan langsung subscribe channelnya untuk mendukung saya di sini. Baiklah, mari kita langsung bahas topik pada hari ini. Manusia yaitu makhluk sosial yang mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi. Walaupun begitu, ada banyak aspek yang menarik untuk diulas, baik kepribadian hingga kehidupan sosialnya. Kita pasti pernah mendengar istilah MBTI. MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator, yaitu sebuah tes kepribadian yang dikembangkan oleh Katharine Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers, putrinya. MBTI yaitu cara yang sangat mudah dan mempunyai akurasi yang baik. Dari 16 tipe kepribadian menurut MBTI, ada 10 kepribadian paling langka yang seru untuk dibahas. Apakah itu? Ini dia ringkasannya. 1. ENFJ, The Givers. ENFJ yaitu singkatan dari Extraversion, Intuition, Feeling dan Judging. Kepribadian MBTI ini cuma ada 2-5% dari jumlah populasi di dunia. Orang yang mempunyai kepribadian ENFJ mempunyai hubungan yang cukup luas di masyarakat. Orang-orang dengan kepribadian ini kerap kali menjaga perasaan orang lain dengan memberikan kehangatan. Walaupun membenci sesuatu yang berkaitan dengan logika impersonal dan analisis, tapi orang dengan kepribadian ENFJ mempunyai kreativitas dan imajinasi yang tinggi serta sensitif dengan kritik dan isu-isu yang bisa membuat perpecahan. Orang-orang dengan kepribadian seperti ini sering dijumpai pada seorang penulis, psikolog, pekerja sosial dan politikus. 2. ENTJ The Field Marshal atau The Executive. Kepribadian berikutnya yaitu ENTJ atau Extroversion, Intuition, Thinking dan Judgment. ENFJ yaitu salah satu kepribadian yang unik. Di dunia ada sekitar 2-5% populasi yang mempunyai kepribadian ini. Orang yang mempunyai kepribadian ENTJ tidak terlalu mementingkan sesuatu dengan rinci dalam mengatasi suatu masalah. Dia biasanya berbuat secara efisien tanpa menyiapkan banyak waktu. Kepribadian ini sering ditemukan pada seorang pemimpin. Pekerjaan yang tepat untuk orang-orang dengan kepribadian ini antara lain yaitu pengusaha, hakim, konsultan dan manajer perusahaan serta seorang profesor. 3. ENTP, The Visionaries. Kepribadian langka berikutnya yaitu ENTP atau Extroversion, Intuition, Thinking dan Perception. Kepribadian ini cuma ada sekitar 2-5% di dunia. Orang dengan kepribadian ENTP juga biasa disebut sebagai seorang visionaries. Mereka yang mempunyai kepribadian ini akan merasa senang dan mempunyai semangat tinggi untuk membantu orang lain. Mereka juga sering berpikir rasional serta mempunyai kesanggupan dan kecerdasan saat melakukan perdebatan. Orang dengan kepribadian ENTP sanggup bersikap fleksibel dan biasa aktif dalam berbagai hal. Pekerjaan yang mungkin saja cocok untuk kepribadian yang satu ini yaitu pengacara, konsultan, insinyur, pengajar atau marketing pemasaran. 4. ESTP, The Doers. Berikutnya yaitu ESTP atau Extroversion, Sensing, Thinking dan Perception. Orang yang mempunyai kepribadian ini biasa aktif dan mempunyai keterampilan serta kejelian dalam melihat sesuatu. Di dunia terdapat kurang lebih 4-5% orang yang mempunyai kepribadian ESTP. Dengan kepribadian tersebut, pekerjaan yang bisa saja cocok yaitu sebagai wirausahawan, tenaga medis, atlet, polisi dan pekerjaan yang berkaitan dengan teknik. Sebab biasanya pekerjaan tersebut menuntut orang untuk lebih fleksibel dan mempunyai ketelitian saat mengerjakan tugasnya. 5. INTP, The Thinkers. Kepribadian MBTI berikutnya yaitu INTP atau Introversion, Intuition, Thinking dan Perception. Kepribadian ini biasa disebut juga sebagai The Thinkers atau pemikir. Di dunia diperkirakan terdapat 3-5% kepribadian INTP. Orang dengan kepribadian seperti ini biasanya menyukai ketenangan dan tidak terhubung dengan dunia luar lebih jauh.
Walaupun begitu, orang dengan kepribadian INTP mempunyai pengetahuan serta wawasan yang cukup luas. Mereka sendiri biasanya mempunyai prinsip yang tegas serta standar yang tinggi terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Pekerjaan yang bisa saja cocok untuk orang dengan kepribadian ini yaitu, seorang programmer, penyidik forensik, atau ilmuwan. 6. INTJ, The Masterminds. Seseorang yang mempunyai kepribadian INTJ atau introversion, intuition, thinking dan judgment, disebut juga the masterminds atau dalang. Kepribadian ini hanya ada sekitar 2-4% populasi di dunia. Orang yang mempunyai kepribadian ini sangat mahir dalam mengatur strategi serta melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, mereka juga lumayan teoritis dan sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mengutamakan keteraturan dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga pekerjaan yang bisa saja cocok untuk orang dengan kepribadian INTJ yaitu sebagai analis, dokter, CEO perusahaan, ilmuwan, arsitek dan hakim. 7. INFP, The Idealist. Berikutnya yaitu INFP atau introversion, intuition, feeling dan perception. Kepribadian ini sangat menjunjung idealisme. Kepribadian ini terdapat pada sekitar 4-5% populasi yang ada di dunia. Orang dengan kepribadian INFP dapat terlihat dari caranya mengabdikan diri ke masyarakat banyak. Mereka lebih mempunyai prinsip serta mempunyai perasaan yang sangat sensitif dan lumayan rumit. Orang-orang seperti ini tidak berorientasi pada hasil akhir. Walaupun begitu, mereka lebih aktif dan selalu ingin mengembangkan diri. Pekerjaan yang bisa saja sesuai dengan orang-orang yang mempunyai kepribadian ini yaitu konselor, pemuka agama, dan juga ilmuwan. 8. ISTP, The Mechanics. Berikutnya ada ISTP atau introversion, sensing, thinking dan perception. Kepribadian ini biasa disebut juga The Mechanics atau pengrajin. Keberadaannya di dunia sekitar 4-6% populasi. Orang dengan kepribadian ISTP kerap kali mengikuti perkembangan informasi yang ada di masyarakat. Mereka juga orang yang mempunyai kesanggupan yang baik dalam menerapkan logika serta menyukai terjun langsung untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu. Mereka juga biasanya menguasai teori sebelum melakukan sesuatu. Pekerjaan yang bisa saja sesuai untuk kepribadian ini yaitu ahli mekanik, pilot, seniman atau pengusaha. 9. ISFP, The Artist. Kepribadian ISFP biasa disebut juga dengan The Artist atau seniman. ISFP sendiri yaitu introversion, sensing, feeling dan perception. Di antara kepribadian yang lain, ISFP termasuk yang mempunyai jumlah presentasi yang cukup besar, yaitu sekitar 5-9% populasi di dunia. Orang dengan kepribadian seperti ini biasanya lambat dan biasanya memikirkan sesuatu secara mendalam. Mereka juga biasanya individual dan tidak terlalu berpatokan pada teori. Selain itu, kepribadian seperti ini biasanya tidak terlalu antusias dalam sebuah organisasi. Walaupun begitu, mereka biasanya mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Pekerjaan yang mungkin pas untuk kepribadian ini yaitu seniman, dokter hewan, psikologi anak, desainer atau penyanyi. 10. INFJ, The Counselor. Kepribadian yang paling langka menurut MBTI yaitu INFJ atau introversion, intuition, feeling dan judgment. Mereka biasa disebut juga dengan The Counselor atau seorang penasihat. Keberadaan mereka di dunia sendiri hanya terdapat 1-3% populasi. Orang-orang dengan kepribadian INFJ biasanya mempunyai pemikiran yang kompleks dan cukup mendalam. Mereka lebih berorientasi pada masa depan, perfeksionis dan biasanya pendiam. Mereka sering dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai empati atau ramah, karena ekspresi yang sering ditunjukkan. Walaupun demikian, mereka juga orang yang mempunyai komitmen tinggi. Pekerjaan yang mungkin sesuai bagi orang yang mempunyai kepribadian ini yaitu psikolog, dokter, filsuf atau konselor pendidikan. Nah, itulah 10 kepribadian MBTI paling langka yang wajib kamu ketahui. Semoga informasi di atas bermanfaat. Kira-kira kamu masuk tipe kepribadian yang mana?
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel Iqbal Habibi Ridwansyah.